Saya tidak mencari-cari tema, tapi tema ini atau judul ini sudah ada beberapa waktu terakhir ini. Ada sejumlah dosen, sejumlah mahasiswa bertanya tentang reform. Mengapa harus reform? Saya katakan ada dua kecenderungan. Ada yang sombong, ada yang merendahkan reform. Kok reform? Memangnya reform apa sih? Lalu yang kedua, iya reform dong. Ya ada dua kecenderungan. Oke, sekali lagi saya sudah menulis artikel juga, sedang dalam proses publishing di salah satu jurnal tentang mengapa harus reform. Jadi saya tidak mencari-cari topik atau judul untuk dipresentasikan, untuk diberitakan. Melainkan inilah yang Tuhan perhadapkan kepada saya, sekiranya boleh dipahami, diterima juga lebih luas oleh banyak orang. Nah, mengapa Reform Church? Ini berkenaan dengan subtitle saya, Reform itu berjuang untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Ya, kalau kita perhatikan dengan visi, misi, identitas, dan juga program gereja Jakarta Reform Church ini sebenarnya berupaya untuk memfasilitasi jemaat menjadi jemaat yang betul-betul Kristen. Jemaat orang percaya yang sejati. Orang percaya yang sejati. Itulah yang diperjuangkan oleh Reform Church. Nah, kita baca Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 dan disambung dengan pasal 3 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan saya sudah siapkan. Ayat 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi ya hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengah kamu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Dan yang memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Terpujilah Kristus yang telah berfirman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengawali dengan pendahuluan. Kalau berbicara pendahuluan itu berbicara mengenai antara yang ideal dan ada yang faktual, ada gap. Oke, ada yang ideal. Yang ideal, minta maaf, ini saya sudah buat sejak 5 Oktober yang lalu. Bukan untuk kepentingan khotbah, tapi memang ini pergumulan saya. Begini, gereja yang sejati adalah gereja yang berdasarkan dan berpusatkan pada Injil Yesus Kristus. Ini yang ideal. Gereja yang ideal, yaitu gereja yang benar-benar based on and berpusat, center on the gospel, Jesus Christ. Itu gereja yang sehat, gereja yang benar. Karena itu gereja yang demikian, hidup oleh Injil, berfungsi sesuai Injil, dan segala sesuatu demi kepentingan Injil. Tidak ada yang lain. Betul-betul gospel mindset, gospel minded. Dan gospel itu menjadi cara hidup, cara pikir, dan cara berkeluarga, cara bergereja, cara kerja. Always gospel. No gospel, no life. Ini penting sekali. Ini yang ideal. Tapi yang faktual, gereja yang tidak serius dengan menginjili, gereja yang tidak serius menginjili, adalah gereja yang tidak serius dengan Injil. Yang demikian adalah gereja yang sekarat, dying church.
Gereja terlalu banyak dan hasil penelitian bilangan research center bahwa gereja di Indonesia sebenarnya malas menginjili. Ini hasil riset, buka saya di Google, bilangan research center. Dan mengadakan penelitian selama 5 tahun di 5.000 gereja, 4.900 sekian gereja. Hasilnya apa? Tidak ada penginjilan yang berlangsung. Berarti apa? Gereja yang tidak menginjili, second statement, gereja yang tidak menginjili adalah gereja yang tidak memiliki Injil. Yang demikian apa? Bukan gereja. Gereja yang tidak menginjili adalah gereja yang tidak memiliki Injil. Kalau orang memiliki Injil, tidak mungkin dia menahan Injil itu bergerak sendiri. Injil yang menggerakkan saya untuk menginjili. Bukan kita yang menggerakkan Injil, tapi Injil itu God's power yang menggerakkan saya untuk menginjili. Tidak mungkin orang yang memiliki Injil diam saja. Tidak mungkin. Orang yang memiliki Injil pasti bergerak untuk menginjili. Karena itu orang yang diam tidak menginjili. Orang yang tak punya Injil. Orang yang tak punya Injil sama halnya dengan orang yang bukan percaya. Sekalipun dia Kristen. Hal ini saya ungkapkan bukan sekedar pernyataan-pernyataan tanpa dukungan para ahli. Injil dalam gereja telah dihilangkan oleh gereja. Wayne Grudem dalam bukunya Free Grace Theology, dia memukakan mengenai gereja-gereja Injili, sedih kan? Gereja-gereja evangelical yang berbau reform, ada bau reformnya. Kadang-kadang yang evangelical itu enggak reform, tapi ada baunya. Kayak Injili evangelical sebenarnya reform, tetapi terlalu banyak kompromi akhirnya luntur. Ya, luntur dan 5 cara gereja Injili meremehkan dan menghilangkan Injil. Sedih. Ini yang tulis ini bukan warung Jap Gome. Ini bang tulis ini seorang ahli terpercaya, Wayne Grudem. Michael Harton menulis buku sudah hal yang sudah kita tahu, Christless Christianity atau kekristenan tanpa Kristus. Dia memukakan akhirnya sekarang di Amerika, apalagi di sini, muncullah Injil-Injil yang alternatif Injil. Bukan biblical gospel, tapi alternatif Injil. Seolah-olah Injil, serupa Injil. Terciumnya nampaknya Injil, tetapi sesungguhnya bukan Injil. Dan itu yang sedang merebak, itu yang sedang mempengaruhi gereja, membuat gereja kehilangan Injil. David Wells, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Momentum 2013 yang lalu, dia menulis demikian, ini footnote-nya ada. Saya berusaha untuk bicara bukan omong kosong, tetapi based on data. Jantung gereja Injili pun mulai sakit sehingga teologi gereja Injili pun menjadi lumpuh. Dan cenderung semakin liberal. Dahulu orang-orang Injili berdiri jauh dengan teologi liberal. Melawan liberal. Melawan liberal. Tapi sekarang disebut oleh dia, sekarang telah menjadi sepupunya, saudara sepupunya liberal. Mulai bersahabat dan banyak Injili sudah mulai liberal. Dan saya pun tidak sembarang bicara, silakan buka aja di Google, carikan jurnal-jurnal, artikel-artikel yang mengukakan kelompok Injili yang menulis berbau Injili, tetapi sebenarnya sudah mulai main-main dengan tidak menghormati Alkitab karena teologi liberal. Berikut lagi Paul Washer. Ya, dalam bukunya The Gospel Call and True Conversion tahun 2013, dia menyebut demikian bahwa setelah 500 tahun usia reformasi, pada usia reformasi tahun Martin Luther, Injil diubah susutkan menjadi a lesser gospel, menjadi Injil yang sudah bukan merosot, berkurang, lebih jauh lagi sudah hampir bukan Injil lagi. Saya menulis satu artikel berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. The loss of the gospel in the church and evangelism in the world, the deadly scream and the answer. Yaitu hilangnya Injil dalam gereja dan hilangnya penginjilan dalam gereja, dalam dunia. Coba pikirkan. Hilangnya Injil dalam gereja dan hilangnya penginjilan dalam dunia. Apa yang terjadi nanti? Wow. Kemudian saya menulis satu buku tahun 2020. Injil palsu. Memang betul. Banyak gereja menyebut Injil, Injil, Injil. Tetapi banyak gereja sesungguhnya memiliki Injil palsu. Injil kesejahteraan, Injil prosperity, Injil apapun. Terlalu banyak Injil di gereja ini. Tapi Injil yang bukan biblical gospel, melainkan Injil palsu. Dan saya bukakan dalam hampir 370 halaman. Lalu apa yang terjadi? The loss of the gospel, hilangnya Injil dalam gereja,
adalah satu bencana terbesar dalam dunia. Listen to me. Dengar baik-baik ini. Hilangnya Injil, dan bersyukur ada gereja Reform Jakarta Reform Church. Untuk apa? Mengembalikan Injil yang telah hilang di banyak gereja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, the loss of the gospel in the church is the greatest disaster in the world. And no preaching the gospel or not preaching we are preaching the gospel, but preaching false gospel, saya menyebutnya adalah kejahatan terbesar dunia. Jadi hamba Tuhan penipu-penipu itu penjahat, lebih jahat dari Hitler. Lebih jahat dari orang jahat. Kenapa? Menipu atas nama Tuhan. Kalau menyampaikan Injil yang palsu, Injil yang tidak lengkap, Injil yang sesat, Injil sebagian Injil. Inilah penipu dan penjahat, luar biasa penjahat, sampai iblis mundur. Kenapa? Lebih jahat kita. Lalu bagaimana cara Tuhan memulihkan gerejanya dan menyelamatkan dunia? Tidak ada jalan lain, hanya satu, reformasi. Mari kita belajar sejarah, bagaimana cara Tuhan memulihkan gereja dan menyelamatkan dunia. Reformation. Kembali. Reformasi artinya kembali pada maksud Tuhan. Gereja ini dipulihkan kepada maksud semula gereja Tuhan. Tuhan men-establish the church in the world, dalam dunia, on the earth. Tuhan mendirikan gereja di bumi ini untuk apa? Untuk menjadi representatif Allah di tengah-tengah dunia. Tetapi dunia mengubah gereja menjadi mirip dunia dan duniawi, dan banyak gereja duniawi betul. Terlalu duniawi gereja. Ya, dalam buku-buku saya membukakan mengenai kebejatan gereja. Dan itu mengulangi kekotoran-kotoran yang dibuat oleh para paus pada abad-abad 15, abad-abad 12, 13, 14, dan 15. Maka perlu dibalikkan oleh Tuhan, direformasi. Abad 16 Martin Luther dan John Calvin, Farel, Zwingli, dan para reformator yang lain memperjuangkan untuk menemukan kembali Injil yang telah dibuang oleh gereja. Bahkan disimpan oleh gereja dan mengembalikan Injil ke tengah-tengah gereja. Itulah reformasi. Abad 21 ini pun, saya sebut tadi, banyak gereja kehilangan Injil. Maka itu kehilangan power. Tidak lagi transformasi, hanya happy ya, hanya senang-senang di gereja. Nyanyi-nyanyi, cari Tuhan, cari berkat. Ini betul-betul kepalsuan melanda gereja-gereja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka itu perlu reformasi. Kapan? Now we need reformation. Siapa yang melakukan? Kita semua yang sadar, yang duluan hidup. Orang mati, biarpun dia bergereja, yang tidak akan sadar perlu reformasi. Bagi saya reformasi sangat diperlukan. Oke, ada alasan. Ada 3 alasan mengapa harus gereja reform. 1. Roma pasal 1 ayat 16-17. Di mata Martin Luther, pada waktu dia bergumul mengenai anugerah Allah, mengenai God's mercy, dia melihat ada satu movie yang saya sudah watch many times. Dia bergumul dengan God's grace. Bagaimana orang bisa diselamatkan? Gereja sebenarnya tidak memberikan kejelasan salvation. Tapi Alkitab sebenarnya sudah jelas sekali. Keselamatan dibukakan oleh kitab. Tetapi Alkitab itu ditutupi oleh doktrin-doktrin kepausan paus yang penipu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi satu waktu. Pada waktu Martin Luther membaca Roma pasal 1 ayat 16-17. Tuhan mereformasi pikiran Luther. Dan disinilah akar dan titik berangkat reformasi Luther dan reformasi gereja berubah sampai kita ada di sini. Kita ini buat pekerjaan Tuhan melalui Martin Luther. Ojo lali, jangan lupa itu. Ya, jangan lupa, termasuk gaya Pentakosta, semua yang kosta-kosta itu. Jangan lupa akarnya reform. Supaya tahu diri. Saya berkali-kali sombong banget, udah lupa mamanya gitu loh. Akarnya karismatik itu reform. Akarnya, mamanya, papanya reform. Sekarang membuang reform. Apa tuh reform? Lipat-lipat lidah, reform. Menghina. Menghina diri sendiri karena tak tahu diri. Tak tahu sejarah asal-usulnya. That's a problem. Yang kedua, sebenarnya semua gereja itu reform. Kenapa? Karena gereja itu selalu diajak kembali kepada Tuhan. Ya,
Ada istilah Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja itu, gereja reformasi adalah gereja terus menerus diperbaharui. Kembali kepada Alkitab, selalu kepada Alkitab. Based on the Bible, balik pada Alkitab. Itulah gereja. Jadi tidak harus reform. Semua gereja itu reform. Siapa yang berani berkata, kami tidak perlu semper reformata, tidak perlu lagi Ecclesia Reformata semper reformata, tidak perlu pembaharuan. Setan itu. Semua gereja mestinya reform. Kenapa? Mesti ada pembaharuan terus. Terus menerus diperbaharui sampai Tuhan datang untuk menjemputnya. Dan last point. Induk semua gereja Protestan, Pastor sebut tadi, induknya itu reform pada abad 16. Termasuk yang Injili, Pantekosta, bahkan karismatik. Tinggal berapa persen kita lihat di karismatik, misalnya GBI ya. Jangan salah mengerti, mau viral pun tidak apa-apa. Berapa persen reformnya? Pertama begini ya. Alkitab firman Allah itu reform. Yesus Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat. Pembenaran hanya oleh iman. Anugerah, itu semua reform. Alkitab tentu, tetapi ditemukan ulang oleh reform. Dan semua pasti, tinggal berapa persen lah. Advent hari ke-7 pun reform. Semua gereja itu reform. Protestan, yang lain prosetan. Yang Protestan pasti reform. Cuma tinggal berapa persen. Ya, atau tinggal tipis sekali reformnya gitu. Tipis sekali. Kita harus kembali memulihkan. Bukan soal membangga-banggakan reform. Mengembalikan sesuai Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya menulis demikian. Pada tanggal 18 Mei 2024. Reform Evangelical is the mother of all Protestant church theologies worldwide. Therefore, all Protestant church denomination, termasuk Pentecostal, even Neo-Pentecostal, apa artinya? Karismatik, must contain Reform Evangelical theology. Bapak Ibu, hanya untuk meneguhkan. Nah, berdasarkan Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17, bagaimana menjadi reform? Menjadi gereja reform. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berdasarkan Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17, tentu Tuhanlah yang mereformasi gerejanya. Tuhan memakai Rasul Paulus, ya, kita bisa membaca Tuhan memakai Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Roma. Untuk memfasilitasi gereja orang percaya di Roma menjadi gereja reform yang sejati. Gereja yang sejati. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Reform Churches. Yaitu how becoming a true believers. Becoming true church. Itulah sebenarnya yang diperjuangkan oleh gereja-gereja reform. Pak, tapi kan juga gereja lain yang non-reform, yang tidak menyebut reform. Mereka kan juga memperjuangkan gereja sejati. Ya, tapi kebanyakan memperjuangkan gereja sejati tanpa berdasar Alkitab. Sembarang berjuang lebih banyak usaha manusia, bukan based on the Bible. Memperjuangkan gereja sejati berdasarkan Alkitab. Maka itu harus betul-betul gereja yang cinta Alkitab. Cinta firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Dan kita harus menjadikan gereja-gereja itu gereja menurut Alkitab. Bukan menurut Aljabar. Dari teks ini mari kita memperhatikan 5 poin singkat. 1. Mengapa menjadi gereja reform? Mengapa gereja reform? 1. Jantung Injil adalah jantung gereja reform. Dalam pasal 1, Roma 1 ayat 2 dan 4, saya membuat satu summary demikian. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dan keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Ada konfesi. Ada pengakuan. Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah, reform itu sangat menekankan confession. Pengakuan tentang ketuhanan Yesus. Dan tak berubah. Yesus Kristus Tuhan kita. Jesus Christ our Lord. Itu konfesi. Ya, pengakuan tersingkat, tapi terpadat dan terkuat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhanku, bukan Tuhan dia, Tuhan mereka, but my Lord. That's my personal confession.
Ada pengakuan pribadi, bukan my church confession. Yes, of course, but yang paling inti juga my personal, my person confession. Pengakuan pribadiku. Injil itu telah dijanjikan. Dan tentang siapa? Yesus, anaknya. Yang diperanakan ini menyangkut sejarah. Menurut daging itu menyejarah. Dalam sejarah kehidupan yang real dan dalam keturunan Daud itu according to God's silsilah. Lalu diperkuat dengan dia yang datang, yang mati dan bangkit di antara orang mati. Itu mengungkapkan mengenai the deity of Jesus Christ, ketuhanan Yesus yang tak dapat dibendung oleh apapun. Nah, singkat kata, mari kita perhatikan kutipan berikut ini. Injil Yesus Kristus adalah jantung Alkitab. Saya mensummary kalimat sebelumnya ya. Dari Roma 1 ayat 2 sampai 4, saya membuat summary dalam perkataan yang demikian. Paulus menjelaskan arti Injil. What is the meaning of the gospel? Gospel according to Romans chapter 1 verse 2 and 4 until 4 itu diungkapkan dengan pernyataan demikian. Injil Yesus Kristus adalah jantung Alkitab. Core bisnis Alkitab, gospel. Dan jantung gereja apa? Injil. Gereja yang sejati, jantungnya apa? Injil. Jantungnya berhenti, maka dia mati. Ya, organisasi gereja yang mati, bukan gereja sejati. Jantung pelayan Tuhan. Saya mengevaluasi berapa banyak khotbah saya yang saya khotbahkan bukan yang jantung, tapi kuku kakiku. Coba tema khotbah kuku kakiku. Kaki pun tidak ada masih hidup. Jantung tidak ada mati. Kita khotbah yang namanya main topic from the Bible. Saya tidak mau habiskan waktu saya untuk mengkhotbahkan bagaimana menjadi keluarga bahagia. Setan pun bisa bicara itu. Saya pikir yang paling penting kita membicarakan mengenai apa yang menjadi sebenarnya core bisnis khotbah Tuhan Yesus. Dan harus menjadi core bisnis hamba Tuhan. Khotbahnya. Why? Because the gospel is the heart. Jantung daripada gereja. Jantung dari Alkitab. Jantung saya. Bahkan dunia ini jantungnya bukan Joe Biden. Jantung dunia ini adalah Injil. Karena yang menentukan binasa dan selamatnya dunia ini adalah Injil. So that's why saya menyebut jantung dunia ini adalah Injil. Kalau begitu memikirkan begini, masa menjadi orang Kristen loyo-loyo, gak punya semangat. Kita excited sekali. Karena, coba, kalau berkata bahwa Injil itu jantung Alkitab, maka mari kita membaca Alkitab dengan teratur. Dengan excited mengerti Alkitab, eksegese, lalu alami itu. Kemudian menjadi seorang Kristen yang sejati itu, jantungnya yaitu Injil. Kita perlu periksa apakah jantung gereja kita sehat tak? Ya, diagnosis jantung. Sehat tidak atau jantungnya mau putus nyawa, mau putus kah? Ya, kenapa? Karena nggak baca Alkitab dengan teratur. Kenapa? Nggak mengerti Alkitab. Kenapa? Wah, cari gereja sembarangan kok. Gereja hanya happy ya. Nggak tertarik menyelami Alkitab. Bagi saya ya, Kristen yang sehat itu lapar haus firman Allah. Kalau nggak haus, nggak lapar, bagi saya itu krisis, bukan Kristen. Nah, yang kedua, menjadi gereja reform adalah menjadi gereja reform sesuai dengan arti, dasar, sifat gereja sejati. Coba kita baca ayat, bukan coba, mari kita baca. Ayat 6 dan 7. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan yang dijadikan orang-orang kudus. Dari teks 2 ayat ini, kita menemukan 3 hal yang penting. 1, pengertian gereja. 2, dasar gereja. 3, sifat gereja. Pertama, arti gereja. Gereja dari teks ini, tentu banyak definisi. Tapi according to this text, gereja adalah orang-orang yang dipanggil menjadi milik Kristus. Dipanggil menjadi milik Kristus melalui apa? Melalui iman dan pertobatan. Tidak mungkin, ini pintu. Tidak mungkin menjadi pengikut Kristus atau menjadi milik Kristus.
Kenapa? Karena sebelumnya, after fall into sin, waktu manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, maka kita dikuasai. Memang tidak dimiliki oleh setan. Saya sengaja mengatakan dimiliki setan. Tidak ada itu. Setan tidak memiliki kita. Tapi kita dikuasai setan. Dunia menguasai kita. Dan kegelapan. Karena seluruh ciptaan belong to God. Only God. Semua ciptaan, orang percaya, orang gereja, milik Tuhan. Nah, dia tidak pernah menjadi milik setan. Namun orang yang belum percaya Tuhan, dia dikuasai oleh setan, dikuasai oleh dunia, oleh cara pikir dunia, cari dulu dunia, tipu-tipu, bohong-bohong, itu cara pikir dunia, dan dikuasai oleh kegelapan dunia. Gereja artinya orang yang dipanggil oleh Kristus melalui pemberitaan Injil, dan orang tersebut beriman dan bertobat, dan kembali menegaskan kepemilikan Kristus pada mereka. Dan we are one of them. Kita salah satu dari antara mereka. Itulah arti gereja. Gereja adalah orang-orang yang menjadi kepunyaan Kristus. Berubah, kata dipanggil menjadi itu proses. Proses Tuhan, bukan proses kita. Yang kedua, dasar gereja. Kita perhatikan kata-kata sifat ya, passive voice. Ya, kalau di ayat yang ke-6 dan 7, dipanggil menjadi milik, dipanggil. Yang kedua lagi, dikasihi Allah, dipanggil dan dijadikan, dipanggil, dikasih, dijadikan, pasif. Memang gereja itu itulah karya Allah Trinitas. Allah yang panggil, Allah yang jadikan, Allah yang menjadikan milik, Allah yang kuduskan. Gereja itulah yang namanya dasar gereja. Kalau berarti apa? Mengungkapkan we are nothing, we did nothing. Tetapi God melakukan semuanya. Itu mengungkapkan apa? Anugerah Allah. Semua kata sifat yang olehnya kita alami adalah anugerah Allah. Dasar gereja adalah anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Lalu sifat gereja, perhatikan. Di ayat yang ke-14 dan ayat 16. Kamu, baik orang Yunani maupun orang bukan Yunani. Dalam ayat 14 juga, aku berhutang kepada orang Yunani dan orang bukan Yunani. Apa artinya? Itu mengungkapkan mengenai sifat gereja yang sifatnya multi etnik. Dari mana saja. Tidak mengungkap, itu menjelaskan mengenai dalam gereja tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi. Maka dari sana pula kita menemukan sifat gereja. Satu, gereja itu am. Gereja yang am itu penekanan reform. Am, esa, dan kudus. Dari teks ini, saya nggak bicara teks yang lain, terlalu luas. Tapi according to the text yang kita bahas tadi, bahwa sifat gereja itu satu. Kenapa? Milik Kristus, nggak mungkin banyak. Ya, pada waktu yang menjadi milik Kristus, tidak ada lagi pembedaan, semuanya only one. All of us belongs to Jesus. Ya, yang kedua mengungkapkan mereka orang Yunani, non-Yunani, orang terpelajar, orang tak terpelajar, ayat 14 itu. Ya, orang terpelajar, orang tak terpelajar, Yunani dan non-Yunani. Mengungkapkan multi-ethnic and multi-background education, multi-background sosial, multi-background apapun, menjadi satu secara rohani. Itulah keesaan gereja. Dan gereja mesti demikian. Berbeda-beda kita, tapi satu dalam Kristus. Itu keesaan. Dan yang kedua, kudus. Dijadikan orang-orang kudus. Ada 3 sifat gereja. Ya, ini ingat, reform sangat menekankan 3 sifat gereja. Yaitu gereja yang kudus, gereja yang am, dan gereja yang satu. Esa. Kudus, esa, dan kudus. Kudus, esa, dan am. Am itu universal. Gereja yang universal, tak terkotak-kotakkan oleh kota apapun. Kecuali kota makanan. Ya, yang keempat, gereja lokal. Kamu yang tinggal di Roma, tetap based on local church. Seperti gereja Jakarta Reform Church ini lokal. Gereja yang bersih organisasi. Dan kita harus berakar ke lokal, tapi berdampak ke universal. Ini penting sekali untuk memahami gereja. Gereja itu memang harus lokal. Kita mesti berakar ke gereja lokal, harus berakar melalui pengajaran, cinta gereja, kerja sama-sama, fellowship dalam gereja lokal. Tapi itu jangan hanya berhenti di situ.
melainkan dampaknya bagi misi sedunia. Yang ketiga, gereja Reform adalah gereja yang berhutang karena Injil kepada semua orang. Dalam King James Version tulisan I'm a debtor. Mestinya ada pakai I'm a debtor, no, because both. I'm debtor both to the Greeks and the barbarians, both to the wise and to the unwise. Aku berhutang kepada orang Yunani dan pun orang barbar, kepada orang bijaksana, orang terpelajar dan orang tak terpelajar. Itu apa artinya? Saya berhutang kepada semua mankind, semua orang. Hamba Tuhan, gereja harus terbuka dengan semua orang. Apa yang dimaksudkan dengan berhutang? Debtor. Apa yang dimaksudkan dengan berhutang? Nah, kita perhatikan dua hal. Paulus menjelaskan kata berhutang ini dikaitkan dengan dirinya yang dipanggil oleh Tuhan menjadi Allah Tuhan bagi bangsa-bangsa. Menjadi Allah Tuhan bagi bangsa-bangsa itu Paulus berhutang bagi bangsa-bangsa karena Injil. Bukan hutang bisnis, hutang apapun. Hutang karena Injil. Bahwa bangsa-bangsa menunggu Injil. Dan Paulus ditetapkan Tuhan according to his calling. Ditetapkan Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. That's why itu namanya berhutang. Berapa tahun terakhir ini saya juga tidak tahu bagaimana Tuhan akhirnya mulai membuka pintu bagi bangsa-bangsa. Saya tidak pernah berpikir sebelumnya. Saya berkonsentrasi untuk misi, untuk penginjilan, untuk pengajaran. Tetapi dalam waktu berapa tahun terakhir ini, Tuhan mulai membuka ladang-ladang di Afrika, di Amerika Selatan, di Indochina, countries Indochina. Tuhan buka untuk buat sekolah teologi di sana, buat gerakan misi. Bahkan saya sungguh sudah sangat bergumul dengan kondisi Eropa yang sungguh-sungguh lebih buruk sekali daripada kita. Sangat buruk sekali. Kita gereja harus bangkit untuk gerakan misi Tuhan. Ya, saya belum memikirkan menantang mahasiswa STT, ribuan STT Indonesia, mahasiswanya. Dan ratusan STT Indonesia menantang, ayo Injili kembali Eropa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini merupakan satu yang diungkap oleh Paulus. Aku berhutang. Gereja Reform adalah gereja yang berhutang. Berhutang karena Injil kepada mereka yang banyak bangsa, banyak umat yang belum dengar Injil. Ini pun separalel dengan kalimat dalam ayat 11. I am not ashamed of the gospel. Aku tidak malu dengan Injil. Yang diterjemahkan oleh saya, aku bangga dengan Injil. Mari bangga, saya terus terang bangga dengan Injil. Tapi gereja sekarang bohong-bohong, bangga tapi nggak baca Injil. Aku bangga dengan Injil, aku suka dengan Injil, nggak baca. Aku bangga tapi tidak menginjili. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Gereja Reform adalah gereja yang berhutang karena Injil. Bapak Ibu, itu yang ketiga. Yang keempat, menjadi gereja Reform adalah gereja yang berhasrat dan bertujuan untuk memberitakan Injil. Tuhan memakai Paulus menjadi model bagi jemaat di Roma. Seperti yang terungkap dalam ayat yang ke-8, 9. Bagaimana Paulus membangun relasi. Biar dia rindu sekali mengunjungi Roma. Lalu dia berkata, jika saya mengunjungi Roma memang berkali-kali ada halangan. Tapi I have a dream untuk bertemu dengan kalian supaya imanmu dan imanku. Kita saling menguatkan. Dan Paulus mau ada mengetahui buah yang dia temukan dalam jemaat Roma. Ada satu hubungan hal yang spesial. Nah, dalam hal ini kita perhatikan. Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma. Bertolak dari dirinya sendiri. Paulus dipanggil menjadi rasul. Dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, Paulus meyakinkan jemaat di Roma. Dan Tuhan memakai Paulus menjadi model bagi jemaat di Roma. Supaya jemaat di Roma mengikuti pola hidup Paulus yang adalah sungguh-sungguh melihat panggilan Tuhan di atas segala-galanya. Titik. Panggilan Tuhan itu di atas segala-galanya. Semua orang percaya dipanggil Tuhan. Ya, hantu atau Tuhan. Tuhan. Dan mari menempatkan panggilan Tuhan di atas segala-galanya. Dan perhatikan, dikuduskan untuk tujuan memberi spesial. Berarti gereja Paulus memberikan dorongan pada jemaat di Roma
untuk menjadikan pemberitaan Injil sebagai tujuan gereja. Dan memang ya, maka itu gereja yang tidak memberikan Injil bukan gereja. Yang kedua, dia berhasrat dalam ayat 15. I'm so eager. Berhasrat untuk not only proclaiming the gospel, but dia memiliki passion, memiliki hasrat yang kuat sekali. Seperti yang diungkapkan dalam protimon ini willing. I'm willing. I have a desire. Saya mempunyai desire, hasrat besar. Wow, gereja yang memiliki hasrat besar untuk Injil. Inilah gereja yang sejati. Gereja Reform adalah gereja yang bertujuan dan berhasrat memberitakan Injil. Satu contoh figur yang saya perhatikan Pak Stephen Tong. Dari saya tahu tahun 70-an, 1970-an, banyak yang belum lahir. Saya sudah melihat api pekabaran Injilnya tetap menyala, tak pudar, tak berubah. Until now. Kesana kemari menghabiskan banyak uang untuk apa? Untuk penginjilan. Bapak Ibu yang terakhir. Gereja Reform adalah gereja yang terlibat dalam gerakan misi sedunia. Paulus bersaksi demikian dalam ayat yang kelima. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Ayat 5. Ayat 8, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu. Iman jemaat Roma ini tersebar luas. Itu sebenarnya tujuannya tersebar luas untuk apa? Untuk dalam arah pekabaran Injil sedunia. Dan kita perhatikan, gereja Reform adalah gereja yang terlibat dalam gerakan misi sedunia. Gerakan misi sedunia. Saya memberikan satu alur. Kenapa? Karena memang gerakan misi sedunia itu adalah kehendak Allah. Saya sedang menyiapkan satu artikel lagi membahas tentang misi sedunia. Kenapa kata dunia? Terlalu banyak kata dunia yang diabaikan oleh gereja. Berorientasi ke dalam terus. Mesti dari dalam keluar. Dan inilah, gereja Reform adalah gereja berorientasi ke dalam untuk keluar. Bukan ke dalam terus. Ya, atau keluar terus, tidak ke dalam. Ke dalam untuk keluar. Dan itu contoh John Calvin. When he was di kota Geneva. Dia mengutus 17 misionaris ke Brasil pada abad 16. Dia pun misionaris, walaupun dia tokoh misi. Dia memang menggerakkan saya 2 bulan lalu sempat mengunjungi mimbar beliau, mimbarnya Calvin. Dan saya pikir ini yang mengingatkan saya, from here, Injil tersebar. Karena itu yang ketiga, gereja-gereja Reform tersebar di seluruh dunia. Itu mengungkapkan bahwa sesungguhnya gereja Reform Church itu adalah gereja misi sedunia. Sebagai kesimpulan, mengapa harus gereja Reform? Karena itu kehendak mutlak Allah. The absolute God's will. Bahwa menjadi gereja Reform itu mutlak. Kenapa? Karena gereja Reform adalah gereja yang benar-benar berkomitmen menjadi gereja sejati. Apakah sudah jadi? I don't know. Tapi berkomitmen menjadi gereja sejati. Dan kesejatiannya menurut Alkitab. Poin yang kedua di bawah. Menjadi gereja sejati menurut Alkitab. Maka itu Reform sangat menjunjung tinggi pengkajian Alkitab. Ya, menempatkan Alkitab sebagai standar tertinggi. Dan Alkitab menjadi jiwa gereja. Menjadi aktivitas gereja utama. Based on the Bible always. Dan yang berikut. Gereja yang sesuai dengan Alkitab adalah gereja yang hidup berdasarkan, jangan lupa tekan. Berdasarkan berpusat pada Kristus. Berpusat pada Kristus. Itu saya ulangi. Jadi kembali pada pernyataan saya awal. Gereja yang ideal itu apa? Based on the Christ. And based center on Christ. Berpusat pada Kristus. Apa artinya? Artinya Injil harus menjadi worldview kita. Injil harus menjadi mindset saya. Injil harus menjadi lifestyle saya. And always gospel. Always go. Saya memperjuangkan apapun, keluarga, ministry, pendidikan, mengajar, tulis buku, only for the sake of the gospel. Kalau tidak sia-sia saya, sia-sia hidup. Semua perjuangan bisnis kita harus demi kepentingan Injil. Mau jadi bapak teman-teman yang lagi kuliah ambil S1, S2, S3 harus demi Injil. Kalau bukan demi Injil, demi dinamit.
Tidak begitu berarti. Tapi demi Injil, mari jadi suami, mari jadi istri, demi Injil. Segala hal, lakukanlah semuanya demi kepentingan Injil Yesus Kristus. Apa artinya? Last slide. Hidup oleh Injil. Sesuai dengan dan demi Injil. Maksudnya menjadi gereja reform. Yang apa? Yang serius mempelajari. Ini aplikasi ya. Serius mempelajari dan mengalami Injil. Kalau nggak serius, you are not reform. Serius dengan Injil. Serius mempelajari sungguh-sungguh. Ya. Lalu motifnya segala sesuatu motif. My motive, all semua demi Injil. Bangun keluarga demi Injil. Bangun gereja demi Injil. Bangun bisnis demi Injil. Jadi profesor, jadi dokter demi Injil. Jadi apapun asal jangan jadi-jadian. Jangan jadi-jadian. Jadi kejadian boleh, sampai wahyu. Dan giat mengajarkan Injil kepada the believers. Dan giat memberitakan Injil kepada unbelievers. Dan giat dalam gerakan misi sedunia. Sampai Injil ke bangsa-bangsa. Dan reform menyebar luas ke bangsa-bangsa. Amin.